Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman baik yang di rumah maupun yang lagi keluar, yang terpaksa harus keluar atau juga terpaksa bekerja, semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Sore ini senang banget saya bisa menyapa teman-teman semua dan saya pengen sharing sedikit untuk kita bersama gitu ya tentang apa yang jadi bahan perenungan dan pelajaran, pengalaman pribadi juga. Selain saya juga pelajari juga lewat YouTube, lewat para pakar, lewat buku gitu ya. Dan ini sepertinya dan mudah-mudahan hal ini bisa penting dan bermanfaat buat kita ya. Sore ini saya mau bahas tentang yang namanya kendali atau kontrol. Oke. Nah, yang namanya setiap hari itu kita selalu membuat banyak sekali keputusan. Dari keputusan yang paling sepele aja, waktu kita habis mandi kita mau pakai baju apa, atau sore nanti kita mau buka puasa di mana gitu ya. Sampai keputusan-keputusan besar. Kayak misalkan bisnis kita nih sekarang dalam masa PSBB ini mau dibawa kemana gitu. Sampai kapan ya COVID ini seperti ini? Apakah kita harus ganti bisnis ataukah kita cukup ganti beberapa partnya, misalkan deliverynya dan sebagainya. Nah, sebenarnya setiap keputusan yang kita buat setiap hari itu selalu ada dasarnya atau ada yang mempengaruhinya gitu ya, kenapa pada akhirnya kita memutuskan hal itu. Nah, yang namanya pengaruh atas suatu keputusan itu ada beberapa faktor ya, bisa dari dalam tuh dari kita sendiri gitu ya, dan juga bisa dari luar. Nah, yang namanya dari dalam itu ya apa yang menjadi pikiran, apa yang memimpin hati kita ya, dari gen kita ya, itulah yang keluar dalam bentuk pemikiran kita. Nah, kalau yang dari luar itu ya banyak ya, bisa dari orang tua selama ini pola asuh seperti apa yang membuat kita tuh memang terbiasa terdidik seperti itu. Atau juga dari lingkungan, teman-teman kita gitu ya, dengan siapa kita bergaul, otomatis itu akan mempengaruhi cara kita ngambil keputusan. Selain itu juga dengan figur otoritas, kalau misalnya kita punya guru, punya mentor, punya coach, atau pasangan gitu ya, yang kita respect banget dengan beliau, ya pastinya keputusan kita juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Nah, Anda termasuk yang banyak dipengaruhi oleh di mana nih? Oke, di sini saya mau kasih tahu bahwa ini kalau based on dari konsep Steven yang saya pelajari ya, tentang kecerdasan Steven genetik, bahwa sebenarnya namanya pengaruh atau motivasi disebutnya ya, setiap manusia itu manusia cuma dibagi menjadi dua jenis, dua golongan. Yang pertama tuh yang namanya tipe introvert dan yang kedua tipe extrovert. Kalau Anda mungkin pernah dengar maksudnya introvert itu biasanya gini ya, ngomong pendiam gitu ya, jadi menjaga jarak dengan dunia luar gitu. Nah, itu adalah pengertian menurut ilmu psikologi, dan ini berbeda dengan yang saya maksudkan introvert di sini. Yang saya maksudkan introvert di sini adalah seseorang yang lebih banyak dipengaruhi oleh dirinya ya, dari dalam dirinya tuh pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan yang dari luar atau lingkungannya gitu. Sebaliknya ada tipe yang kedua, ekstrovert ini memang secara naluriah ya, dari sononya gitu ya, itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ekstrovert eksternal gitu ya, gampang ngapalinnya. Jadi seperti lingkungan atau orang-orang di sekitar gitu, itu sangat besar pengaruhnya untuk orang-orang ekstrovert. Bukan dimaksudkan orang ekstrovert ini jadi lebih pelin-pelan atau enggak teguh pendirian gitu, bukan, tetapi memang by nature itu orang-orang ekstrovert itu lebih melihat sisi luar dari dirinya untuk mengambil keputusan. Nah, ada yang misalkan orang tipe sensing extrovert itu lebih melihat peluang-peluang yang ada di luar gitu ya. Orang thinking extrovert juga begitu, melihat sisi-sisi luar untuk mengambil solusi suatu persoalan. Begitu juga orang intuiting extrovert, ide-idenya dari luar itu begitu banyaknya dan pengen diserap semuanya gitu. Nah, yang seru adalah feeling extrovert kalau Anda termasuk tipe ini ya, karena ini adalah tipe perasaan, sehingga perasaan dirinya itu banyak juga dipengaruhi oleh perasaan di luar gitu. Emang seru banget. Ini real happen, ada gitu ya, dan konsep-konsep ini saya sendiri setuju. Nah, terus
Bagaimana sih sebenarnya efek pengaruh itu dalam dalam setiap kita mengambil keputusan? Pasti ada dua ya, efek itu pasti ada efek bagus, efek nggak bagus. Kalau efek bagus atau positifnya ya, kalau kita terpengaruhi oleh hal-hal yang yang bagus, yang menuntut kita untuk bisa tumbuh gitu, kita belajar gitu. Dikompor-komporin, ayo dong, apa namanya, kamu mau belajar apa hari ini, kamu hari ini mau meningkatkan diri apa gitu. Nah, otomatis kalau kita dapat pengaruh seperti itu ya, kita makin lama makin jadi lebih, kualitas diri kita meningkat gitu ya. Nah, tapi sebaliknya ada juga sisi negatifnya, yaitu kalau pengaruh-pengaruh ini bersifat emosional. Jadi masalah perasaan ya, jadi bikin kita jadi cemas, jadi merasa takut, khawatir gitu, atau merasa sedih, merasa bersalah gitu. Nah, efek-efek negatif ini kalau mempengaruhi kita, maka ya hidup kita akan banyak pusing lah ya. Terutama dalam mengambil keputusan. Nah, untuk itu kita nggak bisa hindari pengaruh ya. Pengaruh itu akan selalu ada gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar harus kita sendiri yang memegang kendali atau kontrol atas diri kita sendiri. Jadi sebanyak apapun pengaruhnya, kita buka ya, kita open mind, kita tidak menutup diri gitu ya, tetapi kita tetap harus memegang kendali sendiri atas keputusan-keputusan kita. Jadi kenapa yang namanya kontrol diri ini sangat penting? Nah, ini selanjutnya saya kasih tahu. Nah, karena ini akan mempengaruhi pada saat suatu itu terjadi, persoalan atau tantangan terutama ya, kita itu akan merespon dengan cara apa. Kalau pengaruh-pengaruh yang negatif itu mengontrol kita, maka kita akan cenderung memberikan yang namanya reaksi. Reaksi itu yang namanya juga reaksi ya. Jadi tindakan atau perkataan itu tuh sifatnya semuanya spontan. Orang marah sama kita langsung balik marah sama dia. Dan sudah pasti kalau seperti itu emosional yang dipakai ya. Emosional juga berdasarkan ego kita, mau nggak mau kita juga nggak mau disalahin gitu, kita mau bela diri gitu, nggak tahu benar nggak tahu salah, pokoknya saya juga bela diri, nggak terima gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang jelas tidak mengedepankan logika ya, emosi seringkali menjadi penyesalan di kemudian hari, karena terus kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tuh kalau kita nalar lagi tuh nggak make sense lah, keputusan itu tuh nggak bagus gitu efeknya gitu, jangka panjangnya tergesa-gesa gitu. Nah, itu adalah kalau kita bereaksi. Sedangkan kalau kita bisa mengkontrol diri gitu ya, apapun pengaruh negatif yang datang, maka kita akan lebih merespon dibanding mereaksi. Apa beda respon dengan reaksi? Kalau respon ini tidak tergesa-gesa, dia selalu memberikan jeda. Jadi bukan kalau misalkan orang ngomong sama kita terus kita langsung ngomong balik, jeder, hajar balik gitu, enggak. Kita masukkan dulu ke otak gitu ya, kita proses dulu informasinya. Kenapa ya dia ngomong kayak gitu ya, kita pikirkan, ini tuh emang saya salah atau dia nggak benar juga gitu. Nah, tetapi ada proses mencerna informasi sehingga tidak langsung kita langsung merespon balik gitu. Nah, tidak langsung bereaksi. Nah, karena kita menggunakan akal pikiran kita dengan lebih tenang, maka jelas seringkali keputusannya jauh lebih bagus, lebih matang, lebih mikir jangka panjang dibandingkan cuma jeder-jeder pada saat itu aja. Semakin banyak tumpukan reaksi-reaksi yang kita lakukan di dalam sehari-hari kehidupan kita, ya kemungkinan besar kita melakukan kesalahan-kesalahan, keputusan-keputusan yang kita sesali itu akan semakin banyak dibandingkan ketika kita mau mengontrol diri lebih baik dan bisa memberikan respon yang lebih bertanggung jawab. Itu sebabnya kenapa saya ngomong bahwa penting banget bisa mengontrol diri. Seberapapun Anda tuh tipe orang yang mudah menerima pengaruh dari luar ataupun tidak, ini sangat penting, maha penting. Nah, kalau tadi saya udah ngomong tentang mengendalikan diri, tentang kontrol diri. Apa aja sih sebenarnya yang mesti kita kendalikan?
Apakah semua hal kita kendalikan atau kita pilih-pilih apa yang perlu kita kendalikan dan mana yang tidak perlu kita kendalikan. Nah, ada 3 bagian gitu ya dalam, atau 3 jenis dari setiap peristiwa, setiap apa yang terjadi sehari-hari gitu ya dalam hidup kita. Yang pertama adalah hal-hal yang ada dalam kontrol kita. Ya, semua yang masih bisa kita kendalikan. Apa aja tuh? Mostly adalah yang menyangkut diri kita sendiri, perasaan kita, pemikiran kita, cara berpikir kita ya, mindset. Kemudian pilihan-pilihan kita gitu ya, semuanya ada dalam kita. Kita mau marah, kita mau kesel, kita mau sabar, mau tenang, mau fokus kemana, itu semua ada dalam kontrol kita. Walaupun itu dari dalam kita sendiri, tapi efeknya besar, karena setiap tindakan kita pasti didasarkan dengan apa yang kita kontrol pada saat itu. Yang kedua, ini tidak dalam kontrol kita lagi, tetapi masih mungkin ada dalam pengaruh kita. Misalkan kayak pasangan atau anak kita gitu ya, kita nggak bisa ngontrol full gitu ya, kan dia bukan kita itu, tapi setidaknya kita masih bisa memberikan input atau pengaruh yang bisa mereka pertimbangkan gitu, atau bisa menginfluence mereka, mungkin juga tim Anda gitu ya, tim karyawan Anda gitu. Nah, yang terakhir, ini yang berbahaya, adalah kadang kita tuh lupa mengontrol sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi udah nggak bisa dikontrol, tapi kita berusaha kontrol. Ya sudah pasti kita jadi banyak stres, banyak tertekan. Contohnya apa sih yang nggak bisa kita kontrol? Alam nggak bisa dikontrol ya. Kemudian masa lalu nggak bisa lagi dikontrol. Yang bisa adalah kita belajar dari masa lalu. Tetapi kalau kita mau menyesali, kita mau mengontrol, ya kayak macam mana gitu mau dikontrol lagi, orang sudah berlalu kan. Jadi yang harus kita lakukan ya let go, dan selalu kita bisa ambil pelajaran. Jack Ma saja bilang gitu ya, kalau dia mau belajar untuk sukses itu dia nggak belajar dari kesuksesan orang lain, tapi justru kesalahan orang lain. Jadi nggak ada masalah kalau masa lalu kita bikin kesalahan. Yang paling penting adalah kita belajar dari kesalahan itu, gitu ya. Nah, terakhir saya mau tutup. Ini adalah salah satu puisi yang menurut saya sangat bagus dan inspiratif. Saya sendiri juga terinspirasi dengan penggalan puisi. Ini seorang penyair dari Inggris ya, William Henley, di tahun 1800-an. Ini juga menginspirasi Nelson Mandela. Dia bilang bahwa I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun hal yang mungkin Anda rasakan gak enak, saya juga mungkin merasakan gak enak, kita masih tetap bisa mengubah situasi, kita bisa mengontrol diri dengan lebih baik untuk bisa mendapatkan situasi atau nanti mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Yang paling penting adalah selalu kita harus bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengontrol tindakan kita, menjadikan tindakan kita itu respon bukan reaksi, yang lebih bertanggung jawab, dan kita syukuri bahwa kita melakukan respon yang tepat pada saat itu. Semoga sharing saya sore ini bermanfaat untuk Anda yang masih menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai akhir. Dan kalau Anda suka video ini, tolong bantu untuk sebarkan ya, siapa tahu ada orang-orang yang memang membutuhkan. Ini kesannya memang saya buat simple gitu ya, tapi setiap hari kita mengambil keputusan. Jadi ilmu ini yang gak diajarin di sekolah, mungkin Anda bisa bantu saya untuk share kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk subscribe dan
nyalakan loncengnya. Jadi kalau saya buat video yang selanjutnya nanti Anda juga bisa dapat notifikasi gitu ya. Oke, saya Reni Artanti. Terima kasih. Selamat sore.